Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yudi Pratama dari program studi Ekonomi Pembangunan Transfer kelas A. Di video ini saya akan membahas mini riset dengan judul Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan 4 poin utama, yaitu struktur penelitian meliputi yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah landasan teori, dan yang keempat adalah metode penelitian. Nah, untuk latar belakangnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto atau PDB suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain itu, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Secara umum, yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah pertambahan penduduk yang tinggi tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, kapital intensif sehingga pengangguran bertambah, kebijakan industri, substitusi impor, memburuknya nilai tukar, dan menurunnya industri-industri kerajinan rakyat. Dikutip dalam Adelman dan Morris tahun 1973 dalam Arsyad tahun 2004, menurut data BPS Kabupaten Magelang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang menunjukkan angka sebesar 5,30% di tahun 2019, sedikit lebih cepat dibandingkan 2015 yang sebesar 5,28%. Menurut data dari BPS Kabupaten Magelang, dengan mencepati struktur perekonomian Kabupaten Magelang, sektor pertanian masih menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 mencapai 3,54%, kemudian 2016 sebesar 3,32%, 2017 sebesar 2,52%, kemudian 2018 sebesar 2,39%, dan pada 2019 menurun lagi sebesar 0,79%. Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan sektor yang lain. Hal ini menunjukkan perbedaan kecepatan pada pembangunan pada masing-masing wilayah. Meskipun sektor pertanian mengalami penurunan, akan tetapi bisa mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut yang mayoritas lapangan usahanya di bidang pertanian. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk mengetahui peran sektor pertanian dalam tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan pendekatan pengelolaan rumah tangga pada daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pegunungan di Kabupaten Magelang. Secara umum berdasarkan kategori ketimpangan menurut kriteria Gini rasio. Yang kedua adalah untuk memperoleh gambaran peran sektor pertanian dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masing-masing di kecamatan yang didasarkan pada tingkat ketimpangan pendapatan masing-masing wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pegunungan. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menganalisis kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sampai 2019.
Nah, sebenarnya untuk landasan teorinya, penelitian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sendiri merupakan cerminan merata atau timbangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Menurut Dumeri pada tahun 1999. Kemudian menurut Jinghan pada 2001 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Nah, di sini semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah. Kemudian adalah alokasi investasi. Berdasarkan teori Harold Domar yang menerangkan bahwa korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Kemudian yang C adalah tingkat mobilitas. Faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah, kurang lancarnya mobilitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal biasanya menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Misalnya adalah perbedaan sumber daya alam antar daerah. Di sini perbedaan kondisi geografis antar wilayah dapat mempengaruhi sumber daya alam sehingga akan menimbulkan perbedaan pembangunan ekonomi, sehingga antar wilayah akan berbeda tingkat pertumbuhan ekonominya. Terus yang terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan di sini juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidakmerataan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan secara transportasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri adalah penentuan daerah penelitian ditentukan secara purposif, yakni di Kabupaten Magelang. Adapun pertimbangan pemilihan adalah karena banyak wilayah di Kabupaten Magelang tersebut memiliki produktivitas padi sawah yang tinggi, serta merupakan daerah padi sawah. Kedua adalah metode pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan sendiri jadi atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara langsung pada responden dan menunjang penulisan. Kemudian metode survei menggunakan teknik cluster sampling. Kemudian untuk data sekundernya diperoleh dari instansi atau dinas yang terkait dengan penelitian. Selain itu dikumpulkan juga dari buku-buku atau laporan penelitian seperti melalui studi pustaka, jurnal, karangan ilmiah, koran, majalah, ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Terus yang terakhir adalah metode analisis data. Untuk hipotesis pertama, dilakukan analisis dengan menggunakan indikator ketimpangan koefisien Gini atau Gini ratio. Nah, nanti untuk indikator ketimpangan Gini ratio dapat dinilai menjadi 3 untuk kurang dari 0,35 artinya rendah, untuk hasil yang 0,35 sampai 0,5 artinya sedang, untuk hasil lebih dari 0,5 artinya sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif. Yang ketiga adalah uji heterogeneisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Sekian warahmatullahi wabarakatuh.